Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mercy Tehutu. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 pada LPTK Universitas Cendrawasih. Hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja pada SMA Kristen 1 Amahai, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Adapun materi yang akan saya bawakan adalah materi gelombang bunyi dengan model pembelajaran yang digunakan adalah model Discovery Learning. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Siap. Beri hormat. Shalom. Selamat pagi Ibu Guru. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Siap. Sudah siap untuk kita belajar? Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini, saya mempersilakan seseorang untuk maju memimpin kita dalam doa. Kemudian teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berlari Bapa syukur yang kami naikkan kepada Tuhan kami memberi cinta kasih-Mu sehingga Engkau telah mempertimbangkan kami di lembaga pendidikan ini Tuhan. Sekarang kami akan belajar fisika. Kami mohon Tuhan datang membawa pemikiran kami, berkati kami agar sebentar nanti pelajaran dan materi apa yang disampaikan oleh Ibu Guru bisa tertanam dalam otak pikiran kami dan bisa menjadi bekal bagi masa depan kami. Tuhan juga berkati Ibu Guru, berikan beliau kesehatan dan kekuatan selalu agar beliau bisa membimbing kami ke arah yang berkenan. Di dalam tangan-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Melam. Ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada 4 orang, Ibu. 4. Ada 4 orang yang tidak hadir, alasannya apa? Sakit? Yang Leonora sakit, Ibu. Sakit. Yang sisanya tanpa keterangan. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan belajar fisika. Kalian perhatikan demonstrasi yang akan Ibu tampilkan. Ini sebuah sendok. Jika Ibu jatuhkan ke bawah, ada yang didengar? Ada. Apa yang didengar oleh kalian? Bunyi. Bunyi dari sendok ya? Jatuh. Sekarang, kalau misalkan sendok ini Ibu bungkus dengan tisu, dengar? Tidak terdengar suara. Mengapa demikian? Karena sendok itu sudah dibungkus dengan tisu. Tisu berfungsi sebagai apa di sini? Ya, tisu dia berfungsi sebagai peredam. Karena itu di pagi ini kita akan belajar tentang gelombang bunyi dengan tujuan pembelajaran ada 6 yang harus kita capai bersama. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pengertian gelombang bunyi. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi sifat-sifat gelombang bunyi. Yang keempat, melalui percobaan, kamu dapat menghitung panjang gelombang bunyi. Dan yang kelima, melalui percobaan kamu dapat menghitung periode gelombang bunyi. Dan yang terakhir, melalui percobaan, kamu dapat menentukan cepat lambat gelombang bunyi. Oke? Ya, kamu perhatikan gambar-gambar berikut. Ada 3 gambar yang saya tampilkan di sana. Ya, gambar yang pertama itu gambar apa? Telepon kaleng. Yang kedua? Petir. Ya, petir. Yang ketiga? Janin. Dalam proses apa itu? Oke. Dari gambar-gambar yang saya tampilkan, berarti kamu membuat rumusan masalah. Setelah itu kamu membuat hipotesis atau jawaban sementara. Contohnya, pada gambar yang pertama, siapa bisa
bunyi merambat melalui tali. Siapa bisa bikin rumusan masalah yang kedua? Apa itu bunyi? Oh. Bunyi adalah energi yang muncul berupa getaran. Oke, bunyi adalah energi yang muncul berupa getaran. Bunyi dapat merambat melalui apa saja. Oh, ini merambat melalui apa? Melalui udara, melalui air dan zat padat. Contohnya tali. Sekarang saya akan membuat kamu dalam beberapa kelompok. Kemudian ada LKPD yang saya bagikan. Setelah itu kamu membuat lagi rumusan masalah yang lain dan buat hipotesisnya. Ya? Ayo buat dalam kelompok sekali. Ini kelompok dua. Untuk percobaan itu, ya, masukkan linknya. Sudah? Kalau sudah ketemu, kerjakan sesuai panduan yang ada. Kelompok sini sudah? Mana tampilannya? Kalau sudah, kamu masukkan di tabel. Ini di sini. Berarti 5 sudah lewat ya. Nah, harus dipasang dulu. Oke, berapa? Ya, masukkan di tabel pengamatan kamu. Silakan. 7. Ini satu bukit, satu lembah, berarti harus ukur sampai di sini. Oke. Tarik penggaris yang di merah tuh, merah. Ya. Masukkan, berarti dia berapa? 2,7 cm. Masukkan di pengamatan panjang gelombang air. Sudah? Ya. Pas, jangan lewat. Nih, dia pun tanda merah harus digaris putus ini. Pas di bukit, dia harus satu bukit satu lembah, berarti dia sampai di sini. Kamu tinggal tarik lurus ya. Nah, 2,8. Usahakan dia sejajar begitu. Makanya kasih besar, nah. Kalau kasih kecil nanti Nona tidak bakal lihat. Itu sudah lewat ya. Oke, 2,8. Kamu dapat 2,8. 2,8. Sekarang kamu hitung periodenya. Kita hitung periode untuk satu panjang gelombang. Jadi satu panjang gelombang itu kan bisa satu bukit, satu lembah, atau bisa dari puncak yang satu ke puncak yang lain, atau lembah yang satu ke lembah yang lain. Bisa? Ya, Bu. Buat yang sama untuk medium udara. Yang tadi air,
Kalau mau buat medium udara, tinggal kamu pilih yang di bawah, yang sound itu. Ya, ganti yang soundnya. P sama dengan lambda kali M. F ini apa? F ini frekuensi. Sedangkan yang kamu itu tadi apa? Dia punya dari dia kembali kamu frekuensi sama dengan 1/C atau D sama dengan 1/S. Jadi kalau misalnya cepat lambat ini kali, berarti yang ini T sama dengan lambda kita bagi kalau sudah kamu hitung ini gelombang dikali frekuensi. Kalian kamu hitung tadi periode dengan frekuensi sama dengan 1 per periode. Kalau periode itu sama dengan 1 per apa lu? Cepat lambat sama dengan lambda tambah jadi bisa kamu lihat tadi cepat lambatnya 2,7 berarti ini untuk air 2,7 kamu bagi dengan dia punya periode 1,5 punya berapa isi di kita hitung cepat lambat gelombang seperti yang kamu hitung tadi. Habis itu kamu jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Tinggal masukkan saja berdasarkan tabel ya. Air itu berapa tadi? Medium air ini 2,7. 2,7 ya. Jadi nanti yang diverifikasi kamu presentasi hasil ya. Kalau di atas 5 belanja. Daripada panjang nomor periode pada udara. Ya. Ini kan kita discovery learning. Jadi kita menemukan konsep. Jadi di sini kamu menemukan konsep kecepatan lambat gelombang untuk air itu bagaimana, untuk medium udara itu bagaimana. Ya, kamu bisa cari referensi. Perbandingannya bagaimana? Bisa lihat kalau misalnya mau buat perbandingan, bisa lihat dari kamu hasil penelitian. Kalau pas satu di bawah pimpinannya lagi, silakan maju ke depan. Jawaban kami dari yang lembar pertama yaitu rumusan masalah, kami mengambil dari gambar nomor 1. Rumusan masalah kami itu mengapa suara dapat didengar oleh lawan bicara pada permainan telepon kaleng. Hipotesis kami karena bunyi merambat melalui tali. Laporan hasil pengamatan kami dari medium air itu panjang gelombangnya 2,7 cm, periodenya 1,62 sekon, cepat rambat gelombangnya 1,6. Medium yang kedua yaitu medium udara, panjang gelombangnya 102 cm, periodenya 2,99. Cepat rambat gelombangnya 34,1. Pembuktiannya itu bagaimana panjang gelombang pada medium air dan udara. Pada medium air sebesar 2,7 cm, sedangkan pada medium udara sebesar 102 cm. Nomor 2, bagaimana periode pada medium air dan udara. Pada medium air 1,62 sekon, pada medium sedangkan pada periode pada medium udara lebih besar daripada periode pada medium air. Nomor 4, bagaimana konsep cepat rambat gelombang bunyi pada
pada medium air dan udara yang didapatkan setelah melakukan percobaan. Jawaban kami pada medium air sebesar 1,6, pada medium udara sebesar 34,1. Kesimpulan yang kami tarik dari hasil pengamatan ini, yaitu dari hasil pengamatan ini kita bisa tahu bahwa pengertian bunyi adalah energi yang muncul berupa getaran, sedangkan gelombang adalah getaran yang merambat jadi gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang terjadi karena perapatan dan keregangan dalam medium gas, air, atau padat. Demikianlah kami, apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman? Saya persilakan. Teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Jadi pertanyaan saya itu, jadi melalui apa saja gelombang bunyi itu merambat? Ada air, udara, beda dan beda padat. Ya, kita berikan aplaus untuk silakan kelompok giliran. Ya, kelompok 2. Ya, terima kasih atas kesempatan yang dengan liburan. Nah, di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil Hiburan teman-teman, di sini atau punya konten kelompok 2 berdasarkan gambar yang tadi guru berikan. Katong ambil gambar, katong ambil keterangan dari gambar 2, yaitu pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya yaitu mengapa suara petir akan terjadi setelah adanya kilat. Di sini hipotesisnya ada 2 dalam kelompok. Yang pertama yaitu karena kilat adalah gelombang cahaya, sedangkan suara petir merupakan gelombang bunyi. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua yaitu karena cahaya lebih cepat merambat di udara daripada bunyi atau suara. Itu adalah berdasarkan gambar yang tadi guru berikan atau guru kasih lihat perkataan. Yang kedua, ada tabel pengamatan. Yang pertama yaitu ada medium air dan yang kedua ada medium udara. Medium air di sini untuk dapat panjang gelombangnya yaitu 2,7 cm, sedangkan periodenya 1,62 sekon. Jadi cepat rambat gelombangnya yaitu 1,67. Yang kedua yaitu medium udara. Di sini panjang gelombangnya 102,0 cm, sedangkan periodenya 2,99 sekon. Dan jadi cepat rambat gelombangnya yaitu 34,1. Ada 6 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan di sini. Yang pertama, bagaimana panjang gelombang pada medium air dan udara? Di sini medium air, panjang gelombang pada medium air yaitu 2,7 cm, sedangkan medium udara yaitu 102,0 cm. Yang kedua, bagaimana periode pada medium air dan udara? Di sini periode pada medium air yaitu 1,62 sekon, sedangkan pada periode medium udara yaitu 2,99 sekon. Yang ketiga, buatlah perbandingan panjang gelombang periode pada medium air dan udara. Panjang gelombang udara lebih besar daripada panjang gelombang air, yaitu panjang gelombang udara adalah 34,1, lebih besar daripada panjang gelombang air. Yang kedua, periode pada medium air dan udara. Di sini periode pada medium air lebih kecil daripada periode medium udara. Yang keempat, pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana konsep cepat rambat gelombang bunyi pada medium air dan udara didapatkan setelah dilakukan percobaan. Di sini setelah kelompoknya melakukan percobaan,
dari konsep cepat lambat gelombang bunyi pada medium air dan udara, ada perbedaan antara cepat lambat gelombang bunyi pada medium air dan udara, yaitu medium air lebih kecil daripada medium udara. Jadi yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang berdasarkan hasil pengamatan yang abang kelompok 2 tadi bikin, yaitu yang pertama kalian bisa tahu bahwa bunyi itu adalah energi yang muncul berupa getaran, dan kalian bisa tahu mengenai suara petir itu akan terjadi setelah ada bulan. Jawabannya itu karena ada gelombang cahaya, sedangkan suara petir itu merupakan gelombang bunyi. Apakah ada tanggapan dan saran dari yang lain? Kami bisa lebih satu. Siapa yang mau bertanya untuk kelompok 2? Silakan. Oh ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami. Saya akan bertanya, cepat lambat 1,7 didapat dari mana? Ya. Jadi cepat lambat itu kamu dapat dari mana? Cepat lambatnya itu akan didapatkan dari panjang gelombang ditambahkan dengan periode, dibandingkan dengan periode. Jadi hasilnya itu 1,67. Kalian dibuat karena kalian cari dapat 1,6, kalian bulatnya menjadi 1,67. 1,666 sekian ya. Dibulatkan jadi 67. Sudah kelompok 3? Sudah, oke. Apakah ada tanggapan dari kelompok? Ada lagi? Ada lagi? Ada tanggapan, saran, pertanyaan? Kalau tidak ada, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Basisnya bunyi dapat merambat melalui 1 udara, 2 air, 3 zat padat, dan contohnya tanah. Pertanyaan pertama, 1. Bagaimana panjang gelombang pada medium air dan udara? Pada medium air, panjang gelombang 2,7 cm, dan pada udara 102,0. Soal kedua, bagaimana periode pada medium air dan udara? Medium pada air 1,62 sekon, sedangkan pada udara 2,99 sekon. 3. Buatlah perbandingan panjang gelombang periode pada medium air dan udara. Pada air memiliki periode lebih kecil daripada udara, dan udara memiliki periode lebih besar daripada air. 4. Bagaimana konsep cepat lambat gelombang bunyi pada medium air dan udara, dan pada medium udara 34,1. Ada lagi ya? Kalau tidak, kita berikan aplaus untuk yang lain. Oke, terima kasih untuk presentasi yang luar biasa. Gelombang bunyi ini dia masuk di dalam gelombang longitudinal. Mengapa dia masuk dalam gelombang longitudinal? Karena arah rambat bunyinya itu searah itu. Ya, arah rambat dan arah getarnya itu searah. Terima kasih Nyeran. Kemudian, kenapa dia masuk di dalam gelombang mekanik? Mengapa gelombang bunyi itu dia termasuk gelombang mekanik? Karena dia merambat memerlukan medium. Tadi kelompok lain sudah sampaikan medium itu ada 3. Ada medium air, ada medium udara, dan ada medium zat padat. Oke. Berdasarkan frekuensinya dia dibagi jadi 3. Gelombang infrasonik itu gelombang
paling tinggi, yaitu gelombang jenis ultrasonik. Apalagi? Apalagi? Kelelawar. Kelelawar itu dia bisa terbang di malam hari. Dia menggunakan gelombang ultrasonik itu sebagai navigasi. Jadi dia penglihatannya buruk, tapi dia pakai gelombang ultrasonik sebagai navigasi. Cepat lambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatan. Kamu bisa lihat di kamu punya percobaan itu, kesimpulannya adalah apa? Di medium air, bunyi dia lebih cepat merambat dibandingkan medium udara. Sifat-sifat gelombang bunyi. Yang pertama sifat refleksi. Refleksi itu pemantulan. Ada yang disebut dengan gaung dan gema. Ada gaung, ada gema. Perbedaannya di mana? Siapa bisa disampaikan ke ibu? Gaung dan gema. Contohnya saja, contohnya. Ya. Suara yang terdengar ketika berteriak dalam goa. Suara yang terdengar ketika berteriak dalam goa itu masuk gema atau gaung? Gema. Kalau contoh gaung yang mana? Kalau contoh gaung yang begini, kalau misalnya kamu ada di puncak gunung dan di lereng kamu waktu berteriak ada ehonya kasih. Ada balasan setelah itu. Tapi balasannya lama dulu baru balasan. Sedangkan kalau gema itu balasannya cepat sekali dari dengan suara aslinya itu. Nah, seperti yang tadi di dalam goa atau bisa juga di dalam bioskop. Di bioskop itu gemanya paling besar. Oleh karena itu di bioskop itu biasanya dibuat peredam. Yang kedua refraksi. Refraksi itu pembiasan. Ya. Nah, jika dia melewati dua medium yang berbeda, misalnya dia melewati medium air dan udara, maka bunyi akan dibiaskan atau dibelokkan. Gelas, lalu kamu isi air, gelasnya gelas kaca bening. Kamu isi air, kemudian kamu taruh pensil. Kamu perhatikan yang di bagian bawahnya sedikit bengkok, kan? Nah, itu yang disebut dengan refraksi. Kemudian yang disebut dengan difraksi. Nah, kamu berjalan di lorong, kamu bisa mendengarkan orang yang berbicara di dalam. Bisa toh? Kalau misalnya ada orang yang berbicara, kamu bisa mendengarkan. Nah, itu sifat dari difraksi. Jadi bunyi itu dia melewati celah sempit. Jadi interferensi. Interferensi itu perpaduan. Kita pakai dua speaker, kemudian kita nyalakan dia bersamaan dengan lagu yang sama. Kalau frekuensinya sama berarti suaranya bagaimana? Lebih besar. Nah, tapi kalau satu frekuensinya kecil, satu frekuensinya besar, kamu dengar yang mana? Yang dengar adalah ya, itu yang disebut dengan perpaduan atau interferensi. Cepat rambat bunyi secara umum dirumuskan V sama dengan lambda dikali F, atau bisa V sama dengan lambda dibagi dengan T. Sementara di medium udara kamu dapat V-nya sama dengan 34,1. Kecepatan rambat di udara itu dia 340 meter per sekon. Kamu punya 34,1. Berarti kekurang telitian percobaan yang kamu lakukan hanya 0,1. Oke. Kita sampai yang terakhir yaitu mesin gula. Bunyi merupakan gelombang. Ya. Berdasarkan frekuensi ada berapa? 3, 1. Kalau sifat-sifat gelombang ada berapa? 4, 1. Interferensi.
Tunggu lembar evaluasi saja. LKPD-nya buat kamu. Malah kiri. Pertemuan kita di saat ini kita akan berdoa. Jadi silakan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaanmu dari awal belajar dan nanti sekarang kami telah selesai. Kiranya apa yang menjadi dalam hidup guru untuk kami dapat memahami dan bisa menjadi bekal untuk masa depan kami.